Bang, bahas kasus pelecehan seksual yang di kalangan mahasiswa dong. Oke, menarik nih. Jadi belakangan ini memang sering banget ya kasus pelecehan seksual di kalangan mahasiswa ini. Saya sampai baca berita di detik.com, kompas.com, dan liputan6.com. Di situ lumayan baik banget nih kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi. Dan pelakunya itu kalau nggak dosen, dia teman mahasiswa lain. Contoh kasusnya ini ada yang pertama nih. Dosen FIB UNAN itu ketahuan melakukan pelecehan terhadap 8 mahasiswi. Dan parahnya kejadian ini tuh kejadian di tahun 2022. Tapi ketahuannya baru sekarang. Kok bisa gitu bang? Ya karena si korban ini diancam nih sama dosen ini nih. Kalau misalkan dia ngebocorin, mereka nggak bakal dilulusin. Namun pada akhirnya si dosen ini ketahuan oleh pihak kampus dan dipecat. Dan yang kedua nih ada nih berita dari UNESA, di mana Ketua BEM FBS UNESA itu diduga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa teknik. Jadi kronologinya itu pas saat PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Jadi si ketua BEM FBS ini tuh lagi berdiri nih di depan mahasiswa baru nih. Tiba-tiba dua mahasiswa teknik itu nyamperin, ketin, dan nempelin si korban ini. Si korban pun refleks, nangis ke temannya terus cerita. Dan yang terakhir ini ada nih yang cukup viral ya belakangan ini, yaitu ketua BEM FMIPA UNY diduga melakukan pelecehan seksual nih. Di situ sampai ada bukti chatnya tuh, pas screenshot WA yang berisi kata-kata tidak senonoh. Tapi ternyata itu semua hoax. Loh, kok hoax bang? Iya itu semua hoax. Jadi pelecehan yang dilakukan oleh ketua BEM FMIPA itu ternyata hanyalah fitnah yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dari UNY. Nah si oknum mahasiswa ini tuh katanya sakit hati nggak keterima BEM, makanya dia sampai melakukan fitnah tersebut yang membuat ngejelekin nama ketua BEM FMIPA ini. Nah, terlepas dari itu semua mungkin teman-teman bertanya nih, kok bisa sih bang orang melakukan hal tindak kejahatan kayak gitu? Nah, saya sampai nanya ke Halodoc dan juga Klik Dokter. Jadi, orang bisa melakukan tindak kejahatan seksual itu didorong oleh 3 faktor. Pertama tuh faktor individu, di mana biasanya si pelaku ini tuh udah sering melihat atau menonton gambar-gambar video yang berbau unsur pornografi. Nah, saking seringnya dia begitu, sampai muncul nih fantasi seks luar biasa di pikiran dia dan membuat dia berpikir, wah enak juga nih, dan akhirnya dia pun langsung terdorong untuk melakukan kejahatan tersebut. Kedua tuh ada faktor keluarga, karena faktor keluarga ini lebih di mana lingkungan keluarga itu yang nggak mendukung secara emosional terhadap pelaku dan juga hubungan kekerabatan keluarga yang kurang baik sehingga membuat pelaku itu melenceng dari norma yang sudah ada. Kemudian yang ketiga itu ada dari faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial ini itu lebih ke pergaulan. Biasanya si pelaku ini tuh bergaul dengan orang-orang yang nggak bener nih. Kalau anak sekarang tuh nyebutnya circle, buat dia melakukan tindak kejahatan tersebut. Nah, terus gimana nih bang, supaya kita bisa terhindar nih dari tindak kejahatan seksual ini? Nah, bagi teman-teman, dalam mencegah upaya terjadinya tindakan seksual ini, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama nih, teman-teman tuh nggak boleh asal gampang mengajak pertemanan orang lain. Apalagi sekarang kan dunia serba digital ya, cari temen tuh gampang banget, bisa dari media sosial. Nah, maka dari itu, teman-teman tuh harus hati-hati dalam mengajak ataupun menerima pertemanan. Teman-teman harus bisa memilih nih mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Dan yang kedua, teman-teman tuh harus bisa menjaga privasi. Jadi itu teman-teman gak boleh asal upload foto tentang kehidupan pribadi teman-teman ke media sosial, karena itu bisa jadi target atau sasaran oleh pelaku tindak kejahatan seksual ini. Dan yang ketiga, teman-teman tuh harus mengontrol diri, di mana teman-teman tuh harus bisa menjaga keamanan diri. Mulai dari cara berpakaian ataupun ketika berpergian itu, teman-teman menghindari daerah yang rawan terjadinya tindak kejahatan. Terus gimana bang, bagi yang udah pernah ngalamin pelecehan seksual ini? Jadi bagi teman-teman semua yang memang pernah merasa jadi korban ataupun pernah mengalami pelecehan seksual, teman-teman harus paham nih. Yang pertama, teman-teman harus paham bahwa tindak kejahatan pelecehan seksual itu terjadi bukan karena salah korban, melainkan salah pelaku. Soalnya nih, masyarakat kita ini masih sering sekali nih nyalahin si korban, padahal jelas-jelas itu adalah salah pelaku, sehingga ngebuat si korban ini takut untuk speak up. Dan yang kedua, teman-teman harus bisa memastikan keamanan dan keselamatan teman-teman. Seperti tadi yang saya sudah bilang, ketika berpergian ataupun ingin keluar, usahakan menghindari lokasi-lokasi yang memang rawan akan terjadinya tindak kejahatan, ataupun teman-teman bisa mengajak orang lain untuk bisa menemani teman-teman. Yang ketiga, teman-teman tuh harus bisa menyimpan bukti. Jadi ketika teman-teman memang merasa jadi korban, teman-teman tuh harus bisa menyimpan bukti agar bisa dilaporkan ke pihak berwenang ataupun pihak berwajib ataupun pihak kampus atau lembaga kampus yang memang menangani tindak kejahatan pelecehan seksual ini. Dan yang keempat itu, teman-teman harus bisa bercerita atau terbuka kepada orang yang terdekat. Teman-teman bisa bercerita kepada keluarga, orang tua, kerabat, ataupun saudara teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana nih terkait adanya kasus-kasus pelecehan di kalangan mahasiswa? Komentar di bawah ya.